Konten ini adalah sebuah renungan dalam bentuk audio. Anda bisa mendengarnya sambil melakukan kegiatan produktif lainnya. Ayo, kita mulai. Ya, kita di masa-masa itu lagi. Di saat kolom komentar di media sosial Indonesia mendadak berubah menjadi medan perang setiap kali ada kabar terbaru dari tanah yang jaraknya ribuan kilometer dari sini. Kita bicara tentang sebuah wilayah yang sering disebut sebagai pusat peradaban sekaligus pusat konflik abadi, Timur Tengah. Di sini, di tanah air yang katanya menjunjung tinggi harmoni, kita justru melihat fenomena yang cukup ganjil. Masyarakat kita, dari Sabang sampai Merauke, tampak memiliki keterikatan emosional yang begitu mendalam, bahkan terkadang melampaui kepedulian mereka terhadap urusan domestik sendiri. Namun masalahnya bukan pada kepedulian itu sendiri, melainkan pada kacamata yang kita gunakan untuk melihatnya. Kita tidak sedang melihat sebuah peta politik yang rumit. Kita sedang menonton film pahlawan super di mana garis antara protagonis dan antagonis sudah ditentukan sebelum film dimulai. Kita terjebak dalam narasi hitam putih yang sangat kaku, sebuah dikotomi moral yang membuat realitas yang sebenarnya abu-abu menjadi seolah-olah sangat kontras. Di satu sisi, ada kelompok yang melihat satu pihak sebagai representasi kebenaran mutlak yang tanpa celah, dan di sisi lain, ada kelompok yang melihat pihak lawan sebagai personifikasi kejahatan murni. Logika geopolitik yang seharusnya melibatkan analisis tentang sumber daya, keamanan nasional, dan sejarah kekuasaan tiba-tiba menguap, digantikan oleh sentimen identitas yang sangat emosional. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam labirin pemikiran ini, saya ingin memberikan sebuah catatan penting. Pembahasan kali ini mungkin akan terasa tidak nyaman bagi sebagian dari Anda. Topik ini sangat sensitif karena menyentuh saraf-saraf keyakinan, dogma, dan identitas yang sudah tertanam sejak kecil. Tujuan saya di sini bukan untuk menghina keyakinan siapapun atau meremehkan penderitaan manusia dimanapun mereka berada. Sebaliknya, perspektif yang saya tawarkan adalah sudut pandang seorang skeptis, seseorang yang mencoba menanggalkan jubah keberpihakan untuk melihat pola-pola psikologis dan sosiologis di balik fanatisme ini. Kita akan membedah mengapa otak kita lebih suka dengan cerita yang sederhana daripada kenyataan yang kompleks. Jika Anda merasa tersinggung, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ketersinggungan itu muncul karena fakta yang saya sampaikan salah, atau karena kenyataan itu mengusik kenyamanan dogma yang selama ini Anda peluk erat? Mari kita mulai dengan kejujuran intelektual yang dingin, tanpa perlu dibumbui dengan retorika yang membakar semangat namun mematikan nalar. Fenomena keberpihakan buta ini paling jelas terlihat ketika kita menoleh pada situasi terbaru di Iran. Di media sosial Indonesia, kita melihat gelombang dukungan yang sangat masif terhadap rezim Iran setiap kali mereka melakukan manuver militer atau politik terhadap musuh-musuh Barat. Bagi mayoritas Muslim di Indonesia, Iran seringkali dilihat sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni global. Namun, ada satu titik buta yang sangat lebar dalam pandangan ini. Banyak dari saudara-saudara kita di sini seolah menutup mata atau mungkin memang tidak mau tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam perut Iran itu sendiri. Mereka melihat rezim para ulama di sana sebagai penjaga moralitas yang agung, tanpa menyadari bahwa bagi jutaan warga Iran, rezim tersebut adalah mesin penindas yang menyesakan. Kita melihat dukungan yang luar biasa kepada pemimpin tertingginya, namun kita mengabaikan tangisan perempuan-perempuan di Teheran yang hanya ingin menentukan apa yang mereka pakai di kepala mereka sendiri tanpa takut dipukuli oleh polisi moral. Sangat menarik dan sedikit ironis melihat bagaimana orang di sini begitu vokal meneriakan kebebasan untuk sebuah bangsa di luar sana, sementara mereka mendukung rezim yang secara sistematis merampas kebebasan dasar rakyatnya sendiri. Ini adalah bentuk disonansi kognitif. Kita hanya mengambil potongan informasi yang mendukung narasi kita tentang kebaikan versus keburukan dan membuang sisa kenyataan yang pahit ke tempat sampah sejarah. Di sisi lain spektrum yang berbeda, kita menemukan fenomena yang serupa, namun dengan arah yang berlawanan. Jika Anda pergi ke wilayah-wilayah dengan basis minoritas Kristen yang kuat, seperti di suku Batak, Manado, NTT, hingga Papua, Anda akan menemukan fenomena Israel sentris yang tak kalah kuatnya. Di sana bendera Israel mungkin lebih sering berkibar daripada bendera negara tetangga kita sendiri. Dukungan ini bukan lahir dari analisis mendalam tentang hak asasi manusia atau hukum internasional, melainkan dari dogma keagamaan yang sudah mendarah daging. Israel dilihat bukan sebagai sebuah negara modern dengan kebijakan politik yang seringkali kontroversial, melainkan sebagai entitas teologis yang sakral.
ada semacam buta warna moral di sini. Kekejaman atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Israel terhadap warga sipil, termasuk terhadap saudara seiman mereka, umat Kristiani di Palestina, seringkali diabaikan atau bahkan dibenarkan sebagai bagian dari rencana ilahi. Kebencian atau ketakutan terhadap pengaruh Islam seringkali menjadi bahan bakar utama yang membuat mereka berdiri tegak di belakang Israel, terlepas dari fakta-fakta lapangan yang menunjukkan bahwa realitas di sana jauh dari sekedar perang agama. Mereka terperangkap dalam dogma yang meninggikan satu pihak setinggi langit, sembari menganggap pihak lain sebagai musuh abadi yang harus dikalahkan. Ketimpangan cara pandang ini menunjukkan bahwa bagi banyak orang Indonesia, konflik di Timur Tengah bukanlah tentang orang-orang yang menderita di sana, melainkan tentang validasi atas identitas kita di sini. Kita menggunakan konflik tersebut sebagai cermin untuk melihat diri kita sendiri sebagai orang baik yang membela pihak yang benar. Masalahnya, cermin itu retak. Geopolitik pada hakikatnya adalah tentang kepentingan, bukan tentang kesalehan. Tidak ada negara yang bertindak murni atas dasar moralitas di panggung internasional. Setiap langkah yang diambil oleh Iran, Israel, Arab Saudi, atau Amerika Serikat adalah hasil kalkulasi kekuasaan, ekonomi, dan pengaruh. Namun di Indonesia, kita mereduksinya menjadi pertarungan antara pasukan cahaya melawan pasukan kegelapan. Kita kehilangan kemampuan untuk melihat manusia sebagai manusia. Kita hanya melihat mereka sebagai label, Muslim, Yahudi, Kristen, Syiah, atau Sunni. Akibatnya, empati kita menjadi selektif. Kita hanya menangis untuk mereka yang kita anggap satu tim dengan kita, dan kita diam 1000 bahasa atau bahkan bersorak ketika penderitaan itu menimpa mereka yang kita anggap sebagai lawan. Inilah titik di mana kemanusiaan kita kalah oleh ideologi. Mengapa kita begitu sulit menerima bahwa dunia ini tidak hitam putih? Secara psikologis, manusia memang memiliki kecenderungan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks. Berpikir secara nuansa itu melelahkan. Itu membutuhkan energi otak yang besar untuk memproses data yang saling bertentangan. Jauh lebih mudah untuk mengikuti narasi yang sudah disediakan oleh tokoh agama atau komunitas sosial kita. Di Indonesia, pendidikan kritis seringkali kalah oleh indoktrinasi yang sudah dimulai sejak usia dini. Kita diajarkan untuk taat, bukan untuk bertanya. Kita diajarkan untuk memihak, bukan untuk menganalisis. Maka tidak heran jika ketika dewasa, kita membawa pola pikir ini ke dalam isu-isu global. Kita melihat Timur Tengah bukan dengan mikroskop seorang ilmuwan politik, melainkan dengan kacamata seorang penggemar fanatik klub sepak bola. Jika tim kita melakukan pelanggaran, kita mencari alasan untuk membela. Jika tim lawan yang melakukannya, kita menuntut hukuman seberat-beratnya. Ketidakmampuan untuk melihat abu-abu dalam politik internasional adalah cerminan dari kemiskinan intelektual yang masih membayangi masyarakat kita, di mana emosi selalu mendapat tempat yang lebih tinggi daripada akal sehat. Seringkali, akar dari keberpihakan yang ekstrim ini adalah rasa haus akan pahlawan dan musuh yang nyata. Di tengah dunia yang semakin kacau dan sulit diprediksi, manusia cenderung mencari jangkar moral untuk berpegang teguh. Bagi banyak orang di Indonesia, konflik Timur Tengah menyediakan panggung drama yang sempurna untuk itu. Kita tidak melihat geopolitik sebagai catur kekuasaan, melainkan sebagai perang suci antara kebatilan dan kebenaran. Ambil contoh bagaimana narasi mengenai Iran dibangun di lingkaran konservatif kita. Iran sering dicitrakan sebagai benteng terakhir yang berani meludahi wajah Barat. Bagi mereka yang merasa terpinggirkan oleh modernitas atau kebijakan global, Iran adalah proyeksi dari keberanian yang mereka impikan. Namun, harga dari keberanian itu dibayar mahal oleh darah anak muda Iran di jalanan Teheran yang hanya ingin mendengar musik atau membiarkan rambut mereka tertiup angin. Ironisnya, di sini, mereka yang meneriakan kebebasan beragama justru mendukung rezim yang menghukum mati orang karena murtad atau berbeda tafsir. Ini adalah kebutaan yang disengaja. Kita lebih mencintai simbol perlawanan daripada nyawa manusia yang menjadi korban di bawah kaki simbol tersebut. Kita mencintai ide tentang perlawanan Islam lebih dari kita peduli pada hak-hak dasar sesama manusia yang kebetulan hidup di bawah rezim tersebut. Hal yang sama terjadi pada spektrum yang berseberangan.
Di komunitas Kristiani di pelosok Nusantara, dukungan terhadap Israel seringkali melampaui logika kemanusiaan dan masuk ke ranah mistisisme. Israel dipandang sebagai jam digital Tuhan, sebuah entitas yang keberadaannya adalah syarat mutlak bagi terpenuhinya nubuat akhir zaman. Akibatnya, kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah Israel, baik itu perluasan pemukiman yang ilegal menurut hukum internasional maupun tindakan militer yang brutal, dianggap sebagai tindakan yang sah secara teologis. Ada semacam filter mental yang secara otomatis menyaring informasi buruk tentang Israel. Jika ada berita tentang penderitaan warga Palestina, termasuk warga Kristen Palestina yang gerejanya terkena bom atau akses ibadahnya dibatasi, reaksi yang muncul seringkali adalah penyangkalan atau bahkan pembenaran yang kejam. Mereka akan berkata bahwa itu adalah konsekuensi dari melawan umat pilihan. Di sini, dogma telah berhasil mencabut empati dari akarnya. Kebencian terhadap Islam yang mungkin dipicu oleh trauma gesekan horizontal di dalam negeri, kemudian disalurkan melalui dukungan tanpa syarat kepada pihak yang dianggap sebagai musuh dari musuhku. Ini bukan lagi tentang kasih atau keadilan yang diajarkan dalam kitab suci mereka, melainkan tentang balas dendam ideologis yang dipinjam dari konflik orang lain. Fenomena ini menunjukkan betapa murahnya harga sebuah opini di era informasi jika tidak dibarengi dengan literasi. Kita hidup di zaman di mana algoritma media sosial tahu persis apa yang ingin kita dengar. Jika Anda cenderung pro-Iran, lini masa Anda akan dipenuhi dengan video-video propaganda militer yang megah dan pidato-pidato retoris yang membakar semangat. Jika Anda pro-Israel, Anda akan terus disuapi dengan narasi tentang inovasi teknologi dan klaim-klaim sejarah yang sepihak. Kita berada di dalam ruang gema yang terus-menerus memvalidasi bias kita. Jarang sekali ada yang mau meluangkan waktu untuk membaca sejarah dari sudut pandang yang netral, atau setidaknya dari sudut pandang korban yang tidak memiliki agenda politik. Kita lebih suka menjadi pemandu sorak dari jauh, merasa hebat karena telah memilih sisi, padahal kita sebenarnya hanya menjadi pion dalam perang informasi global. Kita merasa sedang membela agama, padahal kita mungkin hanya sedang memberi makan ego kita yang ingin merasa paling benar dan paling suci. Padahal, jika kita mau jujur dan melihat sedikit lebih dalam, Timur Tengah adalah laboratorium kegagalan ideologi yang paling nyata. Di sana kita bisa melihat bagaimana agama ketika bercampur dengan kekuasaan absolut selalu berujung pada penindasan. Entah itu teokrasi di Iran atau nasionalisme religius di Israel, keduanya sama-sama menghasilkan penderitaan bagi mereka yang tidak sejalan dengan garis keras pemerintah. Namun bagi masyarakat Indonesia yang masih sangat terikat pada identitas komunal, kebenaran objektif bukanlah prioritas. Yang penting adalah kelompokku menang, atau setidaknya kelompok yang aku dukung terlihat kuat. Kita tidak melihat bahwa di Iran banyak anak muda yang mulai meninggalkan agama karena muak dengan perilaku para ulamanya yang korup dan haus kekuasaan. Kita juga tidak melihat bahwa di Israel sendiri banyak warga Yahudi yang turun ke jalan untuk memprotes kebijakan pemerintah mereka yang dianggap rasis dan anti-demokrasi. Kita di sini justru lebih royal daripada rajanya sendiri. Kita lebih radikal daripada orang-orang yang sebenarnya berada di garis depan konflik tersebut. Kenapa ini bisa terjadi secara masif di Indonesia? Salah satu alasannya adalah karena kita seringkali menggunakan konflik luar negeri sebagai pelarian dari masalah internal yang tidak terselesaikan. Membicarakan Israel atau Iran jauh lebih mudah daripada membicarakan ketidakadilan sosial, korupsi, atau kemiskinan di depan mata kita sendiri. Mengutuk pihak di Timur Tengah memberi kita kepuasan moral instan tanpa risiko apapun. Anda bisa mengetik kutukan di Twitter atau membagikan poster dukungan di WhatsApp, dan dalam sekejap Anda merasa telah menjadi bagian dari perjuangan besar umat manusia. Ini adalah bentuk aktivisme malas. Kita merasa telah melakukan hal benar, padahal kita hanya menambah kebisingan tanpa solusi. Keterlibatan emosional yang berlebihan ini juga seringkali dimanfaatkan oleh para elit politik lokal untuk mendulang suara atau mengalihkan perhatian publik. Isu Timur Tengah adalah barang dagangan yang laku keras di pasar politik Indonesia karena ia menyentuh emosi terdalam rakyat, ketakutan, dan harapan yang dibalut agama. Sebagai seorang skeptis, saya melihat ini sebagai kegagalan nalar yang sistematis. Kita kehilangan kemampuan untuk melakukan audit moral yang konsisten.
Jika Anda mengutuk Israel karena melakukan penindasan, namun Anda diam atau bahkan memuji ketika Iran mengeksekusi pengunjuk rasa, maka moralitas Anda adalah moralitas yang cacat. Demikian pula sebaliknya. Jika Anda berbicara tentang kasih dan kebebasan, tetapi menutup mata terhadap apartheid yang terjadi di tanah yang Anda sebut suci, maka pembicaraan Anda tentang kasih adalah omong kosong. Konsistensi adalah musuh utama dari fanatisme, dan fanatisme adalah apa yang saat ini sedang merayakan kemenangannya di ruang publik kita. Kita telah menjadi bangsa yang mabuk oleh narasi, lupa bahwa di balik setiap berita konflik yang kita baca, ada manusia-manusia nyata yang tidak peduli dengan teori konspirasi kita, yang hanya ingin bisa hidup tenang tanpa takut terkena peluru atau dihukum karena pemikiran mereka. Kesalahan mendasar yang kita lakukan adalah mengasumsikan bahwa orang-orang di Timur Tengah adalah satu blok monolitik yang berpikir seragam. Kita di Indonesia seringkali menghapus kompleksitas kemanusiaan mereka dan menggantinya dengan stiker label yang kaku. Bagi pendukung fanatik rezim Iran di sini, setiap warga Iran dianggap sebagai pejuang anti-Barat yang taat. Mereka tidak mau melihat fakta bahwa ada jutaan anak muda di Tehran, Isfahan, dan Shiraz yang justru muak dengan teokrasi. Mereka adalah generasi yang ingin hidup sekuler, ingin punya akses internet tanpa sensor, dan ingin negara mereka mengurusi ekonomi domestik daripada membiayai milisi di luar negeri. Namun, narasi yang laku di Indonesia adalah narasi kepahlawanan religius. Kita mengimpor citra ulama pejuang sebagai pelarian dari rasa frustrasi kita terhadap ketidakadilan global, tanpa peduli bahwa bagi rakyat Iran sendiri, ulama tersebut mungkin adalah simbol penindasan yang jauh lebih nyata daripada ancaman asing manapun. Kita melakukan apa yang disebut sebagai romantisasi penderitaan orang lain demi kenyamanan ideologis kita sendiri. Hal yang sama terjadi pada narasi pro-Israel di kalangan minoritas tertentu. Mereka membayangkan Israel sebagai negeri suci yang penuh dengan orang-orang soleh yang sedang mempertahankan tanah perjanjian. Mereka menutup mata terhadap kenyataan bahwa Tel Aviv adalah salah satu kota paling liberal di dunia, dengan komunitas LGBTQ+ yang sangat aktif dan gaya hidup yang sangat sekuler. Hal-hal yang mungkin justru akan ditentang keras oleh kelompok konservatif Kristen di Indonesia jika terjadi di depan mata mereka sendiri. Ada disonasi yang luar biasa di sini, mendukung sebuah negara atas dasar teologi, padahal negara tersebut dijalankan dengan logika sekuler dan militeristik yang seringkali bertabrakan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh para pendukungnya di sini. Mereka mencintai Israel yang ada di dalam kepala mereka, bukan Israel yang ada di dunia nyata. Mereka mencintai simbolnya, bukan manusianya. Akibatnya, ketika ada berita tentang tentara Israel yang menindas warga sipil, otak mereka melakukan manuver akrobatik untuk membenarkannya, seolah-olah kekejaman bisa disucikan jika dilakukan oleh pihak yang mereka anggap pilihan. Geopolitik itu kotor, berdarah, dan penuh dengan pengkhianatan. Tidak ada tempat bagi kesucian dalam meja perundingan intelijen atau strategi militer. Namun, di Indonesia, kita membungkus realitas yang amis itu dengan kertas kado agama yang harum. Kita gagal melihat bahwa aliansi di Timur Tengah seringkali melintasi batas agama demi kepentingan kekuasaan. Mengapa Iran mendukung kelompok-kelompok tertentu? Bukan sekadar karena persaudaraan iman, tapi karena mereka butuh kedalaman strategis untuk melawan pengaruh Arab Saudi dan Amerika. Mengapa Israel mendekati negara-negara tertentu? Bukan karena mereka peduli pada nilai-nilai demokrasi, tapi karena keamanan nasional adalah harga mati. Di sini kita justru baper, bawa perasaan, seolah-olah ini adalah urusan hidup dan mati iman kita. Kita terjebak dalam apa yang saya sebut sebagai fetisisme identitas. Kita merasa memiliki saham moral dalam konflik tersebut. Padahal bagi para pemain utama di sana, dukungan dari netizen Indonesia mungkin hanyalah statistik kecil yang tak berarti dalam kalkulasi rudal dan diplomasi minyak mereka. Kenapa kita begitu terobsesi? Mungkin karena kita kehilangan narasi besar di dalam negeri yang bisa mempersatukan kita. Sejak runtuhnya Orde Baru, identitas nasional kita seringkali terasa rapuh, dan agama menjadi pelarian paling mudah untuk menemukan rasa memiliki.
Konflik Timur Tengah menyediakan musuh bersama yang jelas. Memiliki musuh bersama adalah cara tercepat untuk merasa bersatu dengan kelompok sendiri. Jika Anda seorang Muslim, membenci Israel adalah syarat tidak tertulis untuk menunjukkan solidaritas. Jika Anda seorang Kristen dari kelompok tertentu, membela Israel adalah cara untuk menunjukkan resistensi terhadap dominasi mayoritas. Kita sebenarnya tidak sedang membicarakan Timur Tengah. Kita sedang memproyeksikan kecemasan dan dendam pribadi kita ke panggung dunia. Kita menggunakan penderitaan orang Palestina atau ketegangan di Teluk sebagai amunisi untuk saling serang di grup WhatsApp keluarga atau di kolom komentar Instagram. Ini adalah bentuk parasitisme emosional. Kita mengambil energi dari konflik orang lain untuk menghidupkan konflik kecil kita di sini. Kita hanya peduli pada korban yang wajahnya mirip dengan kita atau yang Tuhannya sama dengan kita. Jika korbannya adalah orang yang kita anggap sebagai musuh ideologis, kita akan mencari-cari pembenaran untuk mengatakan bahwa mereka layak mendapatkannya. Ini adalah tanda dari masyarakat yang sedang sakit secara intelektual, di mana empati telah dikotak-kotakan oleh garis-garis teologis yang sempit. Mari kita bicara tentang dogma kebutaan. Di lingkaran pro-Israel Indonesia, seringkali muncul narasi bahwa Israel adalah terang bagi bangsa-bangsa. Narasi ini begitu kuat sehingga menutup ruang bagi kritik apapun. Mereka tidak mau tahu bahwa banyak orang Kristen di Bethlehem atau Yerusalem yang merasa tercekik oleh tembok-tembok pemisahan dan kebijakan diskriminatif. Mereka lebih memilih mendengarkan pendeta yang belum pernah menginjakan kaki di Timur Tengah daripada mendengar keluhan dari saudara seiman mereka yang hidup di sana. Kebencian terhadap Islam telah menjadi lensa yang sangat gelap, sehingga apapun yang dilakukan oleh musuh dari musuh mereka akan terlihat sebagai kebaikan. Ini adalah logika yang dangkal. Jika Anda mendukung penindasan hanya karena pelakunya bukan orang yang Anda benci, maka Anda sebenarnya tidak punya kompas moral. Anda hanya punya daftar dendam. Dan daftar dendam tidak akan pernah menghasilkan perdamaian, baik di Timur Tengah maupun di Indonesia. Banyak orang di Indonesia yang mungkin merasa frustasi dengan sistem demokrasi yang korup atau pengaruh budaya Barat yang dianggap merusak, melihat Iran sebagai model ideal. Mereka terpukau oleh retorika para mullah yang berapi-api menantang setan besar. Namun, di balik kekaguman itu, mereka gagal atau sengaja menolak melihat wajah asli dari rezim tersebut. Mereka tidak melihat bagaimana setiap tahunnya ratusan nyawa melayang di tiang gantungan hanya karena menyuarakan kebebasan berpikir. Mereka menutup telinga dari jeritan para aktivis hak asasi manusia di penjara Evin. Ironisnya, mereka yang di sini menikmati kebebasan untuk berdemonstrasi dan mengkritik pemerintah justru mendukung rezim yang akan memenjarakan mereka dalam sekejap jika mereka melakukan hal yang sama di Teheran. Ini adalah kemunafikan intelektual yang paling nyata. Memuja penindasan di tempat jauh asalkan penindasnya menggunakan jargon yang terdengar suci di telinga mereka. Mereka melihat Iran sebagai pedang Tuhan, padahal bagi rakyat Iran sendiri, pedang itu lebih sering mengarah ke leher mereka sendiri daripada ke arah musuh luar. Dukungan selektif ini seringkali diperparah oleh teori konspirasi yang murah. Setiap kali ada protes massal di Iran, seperti gerakan Women, Life, Freedom, narasi yang berkembang di media sosial kita adalah bahwa itu semua hanyalah rekayasa CIA atau antek Zionis. Dengan cara ini, mereka bisa dengan nyaman mengabaikan penderitaan rakyat Iran yang sebenarnya. Mereka mendehumanisasi jutaan orang yang mendambakan kebebasan hanya demi menjaga keutuhan narasi pahlawan religius mereka. Bagi mereka, realitas bahwa sebuah pemerintahan agama bisa menjadi sangat korup dan kejam adalah sebuah anomali yang tidak boleh ada dalam basis data pikiran mereka. Mereka terjebak dalam delusi bahwa selama sebuah negara melabeli dirinya dengan identitas tertentu, maka segala dosanya terhapus secara otomatis. Ini adalah logika yang berbahaya karena ia memberikan cek kosong untuk otoritarianisme untuk terus beraksi di bawah payung kesucian. Di wilayah-wilayah seperti Manado, Tanah Batak, NTT, hingga Papua, kita melihat cermin yang sama namun dengan warna yang berbeda. Di sana, dukungan terhadap Israel seringkali bukan berdasarkan hukum internasional atau keadilan, melainkan sebuah bentuk perlawanan identitas. Ada dogma yang sangat kuat yang menyatakan bahwa Israel adalah bangsa pilihan yang tak tersentuh oleh kritik.
Bagi kelompok minoritas yang mungkin merasa tertekan oleh dominasi mayoritas di dalam negeri, Israel menjadi simbol ketangguhan, sebuah bangsa kecil yang dikelilingi musuh namun tetap perkasa. Namun dukungan ini juga melahirkan kebutaan yang sama parahnya. Mereka memuja Israel seolah-olah negara itu adalah kelanjutan dari cerita-cerita di Alkitab, bukan sebuah negara modern dengan kebijakan militer yang seringkali melanggar batas-batas kemanusiaan. Mereka tidak mau tahu bahwa di dalam Israel dan wilayah pendudukannya ada diskriminasi sistemik yang bahkan menimpa saudara seiman mereka, orang-orang Kristen Palestina. Sangat ironis melihat bagaimana warga di Papua atau NTT bisa begitu bangga mengibarkan bendera Israel, sementara mereka sendiri seringkali berbicara tentang penindasan dan hak asasi manusia. Ada disonansi kognitif yang tajam di sini. Mereka seolah menghapus fakta bahwa realitas di lapangan di tepi barat atau Gaza melibatkan penderitaan manusia yang nyata, bukan sekadar narasi teologis. Kebencian atau rasa takut terhadap Islam yang mereka rasakan di tingkat lokal seringkali membuat mereka kehilangan kompas moral ketika melihat konflik Timur Tengah. Musuh dari musuhku adalah temanku, begitu logika dangkalnya. Akibatnya, mereka menjadi pendukung fanatik dari sebuah negara yang kebijakan keamanannya seringkali sangat brutal, hanya karena mereka menganggap pihak lawan Israel adalah representasi dari kelompok yang mereka benci atau takuti di Indonesia. Ini bukan lagi soal iman, ini soal dendam yang dipinjam dan diproyeksikan ke layar geopolitik. Kekeliruan terbesar dari kedua belah pihak di Indonesia adalah menganggap konflik ini sebagai perang antara si baik dan si jahat. Padahal, jika kita mau sedikit saja menggunakan nalar kritis, kita akan melihat bahwa Timur Tengah adalah panggung di mana semua aktornya memiliki noda. Geopolitik itu abu-abu. Ia adalah tentang perebutan sumber daya, pengaruh wilayah, dan kelangsungan kekuasaan. Tidak ada negara di sana yang benar-benar bersih. Iran menggunakan isu Palestina untuk memperluas pengaruh Syiah dan menekan rival Arabnya. Israel menggunakan narasi keamanan untuk terus memperluas pemukiman ilegal. Namun di mata orang Indonesia, kerumitan ini disederhanakan menjadi cerita komik. Kita kehilangan kemampuan untuk berempati pada korban di kedua belah pihak. Kita hanya ingin melihat tim kita menang, seolah-olah ini adalah pertandingan sepak bola di mana nyawa manusia hanyalah skor di papan digital. Kebutaan terhadap abu-abu ini adalah tanda bahwa masyarakat kita masih sangat terdogma oleh identitas komunal. Kita belum mampu melihat manusia sebagai individu yang memiliki hak universal untuk hidup bebas dari penindasan, terlepas dari apa agama atau bangsanya. Kita lebih peduli pada siapa yang melakukan daripada apa yang dilakukan. Jika yang melakukan kekejaman adalah pihak kita, kita akan sibuk mencari pembenaran atau menyalahkan provokasi pihak lawan. Jika yang melakukannya adalah pihak mereka, kita akan langsung berteriak tentang hak asasi manusia. Standar ganda ini adalah racun bagi nalar. Selama kita masih melihat konflik dunia hanya dari kacamata agama atau kesukuan, kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang dewasa secara intelektual. Kita hanya akan terus menjadi penonton yang gaduh, yang sibuk bersorak untuk penindas yang satu, sembari mengutuk penindas yang lain. Mari kita bicara tentang fetisisme teologis yang menjangkiti kedua belah pihak di Indonesia. Ini adalah kondisi di mana sebuah negara atau entitas politik tidak lagi dilihat sebagai organisasi manusia yang bisa salah, melainkan sebagai manifestasi dari kehendak Tuhan di muka bumi. Bagi pendukung rezim Iran di Indonesia, setiap kebijakan yang diambil oleh Teheran, mulai dari pendanaan milisi di luar negeri hingga pengetatan aturan sosial yang menyesakkan di dalam negeri, dibungkus dengan narasi perlawanan terhadap tirani global. Mereka gagal melihat bahwa rezim tersebut sebenarnya adalah tirani bagi rakyatnya sendiri. Mereka menggunakan istilah-istilah seperti mustada'afin atau kaum tertindas untuk melabeli kelompok yang mereka dukung, tanpa sadar bahwa merekalah yang sedang mendukung penindas bagi jutaan anak muda Iran yang mendambakan sekularisme. Ironisnya, mereka yang di Indonesia sangat vokal mengkritik pemerintah jika ada kenaikan harga BBM atau ketidakadilan hukum, mendadak menjadi sangat permisif ketika rezim Iran menangkap, menyiksa, atau mengeksekusi warganya sendiri hanya karena protes masalah ekonomi atau kebebasan berpakaian. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap nalar kemanusiaan demi menjaga kesucian sebuah label ideologis.
Di sisi lain, bagi kelompok pro-Israel di wilayah-wilayah seperti Tanah Batak, Manado, atau Papua, Israel seringkali dipandang melalui lensa nubuat kuno yang tidak ada hubungannya dengan realitas politik abad ke-21. Mereka melihat Israel sebagai bangsa pilihan yang harus dibela mati-matian, seolah-olah mengkritik kebijakan Benyamin Netanyahu adalah sebuah dosa besar yang akan mendatangkan kutuk. Padahal, jika mereka mau sedikit saja melongok ke dalam realitas di Tel Aviv atau Yerusalem, mereka akan menemukan sebuah masyarakat yang sangat terpecah di mana banyak orang Yahudi sendiri yang berteriak menentang kekejaman pemerintah mereka terhadap warga Palestina. Namun di Indonesia, pendukung Israel ini seringkali menjadi lebih Zionis daripada orang Zionis itu sendiri. Mereka mengabaikan penderitaan warga Kristen di Bethlehem atau Gaza yang tanahnya dirampas atau yang akses ibadahnya dipersulit oleh otoritas Israel. Mengapa? Karena mengakui penderitaan itu akan merusak narasi Israel yang sempurna yang sudah mereka peluk sebagai identitas perlawanan terhadap dominasi Islam di dalam negeri. Bagi mereka, Israel bukan sekedar negara. Israel adalah tameng psikologis terhadap rasa terancam yang mereka rasakan sebagai minoritas di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan betapa kita sebenarnya tidak peduli pada orang-orang di Timur Tengah itu sendiri. Kita hanya peduli pada cerita yang bisa kita bangun dari konflik mereka untuk kepentingan narasi kita di sini. Kita telah mendehumanisasi mereka menjadi sekedar pion dalam permainan ego kolektif kita. Bayangkan betapa anehnya bagi seorang warga Iran yang sedang berjuang melawan represi polisi moral, melihat ada orang-orang di Indonesia yang memuja pemimpin mereka sebagai pahlawan suci. Atau bayangkan perasaan seorang warga Palestina yang kehilangan rumahnya karena penggusuran, melihat ada orang-orang di belahan dunia lain yang mengibarkan bendera penindasnya sambil mengutip ayat-ayat suci tentang kasih. Ini adalah bentuk narsisme global yang sangat menjijikan jika kita mau jujur pada diri sendiri. Kita mengambil penderitaan orang lain, mengolahnya menjadi konten media sosial atau bahan khotbah, lalu merasa sudah menjadi manusia paling bermoral di dunia, tanpa pernah benar-benar memahami kompleksitas penderitaan yang mereka alami. Kebutaan terhadap abu-abu ini juga berakar pada kemalasan intelektual. Berpikir secara geopolitik itu sulit. Anda harus memahami sejarah Perang Dingin, persaingan antara Syiah dan Sunni, ketergantungan energi global, hingga sejarah pembentukan batas-batas negara pasca Perang Dunia I. Jauh lebih mudah untuk hanya mengatakan, pihak A adalah pembela agama saya, maka mereka benar. Atau pihak B adalah musuh dari agama yang saya benci, maka mereka adalah pahlawan saya. Sederhana, praktis, dan tidak butuh riset. Inilah yang membuat masyarakat kita begitu mudah dimanipulasi oleh propaganda dari kedua belah pihak. Kita adalah pasar yang sangat subur bagi informasi palsu dan narasi yang dibumbui emosi. Kita lebih suka menelan mentah-mentah video pendek yang sudah diedit dengan musik dramatis daripada membaca laporan mendalam tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan secara sistematis oleh rezim-rezim yang kita puja tersebut. Sebagai seorang skeptis, saya melihat bahwa agama dalam konteks ini bukan lagi menjadi kompas moral, melainkan menjadi penutup mata. Ia mencegah kita untuk melihat fakta-fakta yang tidak nyaman. Jika agama benar-benar mengajarkan keadilan, maka seharusnya tidak ada standar ganda. Kekejaman tetaplah kekejaman, baik itu dilakukan oleh tangan yang memegang tasbih maupun tangan yang memakai bintang Daud. Namun, yang kita lihat di Indonesia adalah etika situasional. Kita mengutuk kekerasan hanya jika pelakunya adalah pihak lawan. Jika pihak kita yang melakukannya, kita akan diam atau mencari-cari alasan seperti itu kan karena diprovokasi atau itu bagian dari pertahanan diri. Selama kita masih mempertahankan cara berpikir seperti ini, kita tidak akan pernah memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dunia. Kita hanyalah bagian dari mesin kebencian global yang terus memutar roda konflik ini tanpa henti, merasa suci dalam kubangan darah orang lain yang jaraknya ribuan kilometer dari tempat kita berdiri dengan aman. Mari kita renungkan sejenak tentang apa yang sebenarnya kita lakukan saat kita berdebat di internet mengenai siapa yang lebih berhak atas tanah di sana, atau siapa yang lebih suci di antara para pemimpin yang bertikai. Kita sebenarnya sedang melakukan apa yang disebut sebagai identity performance atau pertunjukan identitas. Kita tidak sedang mencari solusi untuk kedamaian di Timur Tengah.
Karena jujur saja, pendapat netizen dari Bekasi atau Manado tidak akan mengubah 1 inci pun kebijakan di Teheran atau Tel Aviv. Yang kita lakukan adalah menggunakan konflik tersebut sebagai panggung untuk menunjukkan kepada kelompok kita sendiri betapa setianya kita, betapa solehnya kita, atau betapa kerasnya kita membela nilai-nilai kelompok. Ini adalah bentuk onani intelektual yang tidak menghasilkan apa-apa selain rasa puas diri yang semu. Kita merasa telah menjadi pahlawan kemanusiaan hanya dengan mengganti foto profil atau membagikan video propaganda, sementara kita tetap menutup mata terhadap ketidakadilan yang terjadi di depan pintu rumah kita sendiri. Bagi pendukung rezim Iran di Indonesia, mereka seringkali terjebak dalam apa yang saya sebut sebagai romantisme perlawanan yang salah sasaran. Mereka membayangkan Iran sebagai sebuah utopia di mana agama dan negara bersatu dalam harmoni yang gagah berani melawan Barat. Namun, mereka menolak untuk melihat bahwa bagi banyak anak muda di Iran, perlawanan yang sebenarnya adalah melawan penindasan dari dalam. Mereka tidak melihat bahwa setiap kali rudal diluncurkan, ada harga ekonomi yang harus dibayar oleh rakyat Iran yang sedang berjuang melawan inflasi yang mencekik. Sangatlah absurd melihat orang-orang di sini memuja-muja kekuatan militer Iran, sementara rakyat Iran sendiri turun ke jalan mempertaruhkan nyawa untuk meneriakan ketidaksukaan mereka terhadap prioritas anggaran pemerintah yang lebih memilih mendanai perang proksi daripada mengurusi kesejahteraan domestik. Dukungan buta ini adalah bentuk penghinaan terhadap aspirasi rakyat Iran yang mendambakan martabat dan kebebasan. Kita mencintai konsep tentang Iran, tapi kita menutup telinga dari jeritan manusianya. Di sisi lain, fanatisme pro-Israel di kalangan minoritas tertentu di Indonesia seringkali berakar pada rasa keterasingan kolektif. Karena merasa sebagai minoritas yang seringkali dipinggirkan secara politik di tanah air, mereka mencari sosok pelindung imajiner di panggung global. Israel dengan narasi keberhasilannya sebagai bangsa kecil yang dikelilingi musuh menjadi proyeksi dari keinginan mereka untuk menjadi kuat dan tak terkalahkan. Namun, dukungan ini juga melahirkan kebutaan yang mengerikan. Mereka mengadopsi narasi apartheid denial yang seringkali melampaui apa yang sebenarnya didebatkan di parlemen Israel sendiri. Mereka menutup mata terhadap fakta bahwa sistem pendudukan yang dilakukan Israel telah menciptakan penderitaan yang tak terperi bagi jutaan warga sipil. Bagaimana bisa seseorang yang mengaku sebagai pengikut ajaran kasih bisa memberikan pembenaran terhadap penggusuran rumah-rumah keluarga Palestina hanya karena alasan hak sejarah yang diklaim secara sepihak? Di sini, agama tidak lagi berfungsi sebagai sumber etika, melainkan sebagai alat untuk menjustifikasi kekejaman, asalkan pelakunya adalah pihak yang dianggap satu tim dalam narasi perlawanan terhadap dominasi kelompok lain. Keduanya, baik yang pro-Iran maupun pro-Israel, sama-sama melakukan cherry picking terhadap fakta sejarah. Sejarah Timur Tengah itu sangat panjang, berdarah-darah, dan penuh dengan pengkhianatan dari semua pihak yang terlibat. Namun, masyarakat kita hanya mengambil potongan-potongan sejarah yang menguntungkan narasi mereka. Pendukung Iran akan terus menceritakan tentang kudeta tahun 1953 yang didalangi Barat. Namun, mereka akan diam 1000 bahasa tentang pembersihan massal aktivis kiri dan liberal pasca Revolusi 1979. Pendukung Israel akan terus berbicara tentang hubungan kuno mereka dengan tanah tersebut. Namun mereka akan memalingkan muka dari kenyataan pengusiran besar-besaran atau Nakbah yang terjadi pada tahun 1948. Kita tidak sedang belajar sejarah. Kita sedang mencari amunisi untuk membenarkan prasangka kita. Bagi seorang skeptis, ini adalah pemandangan yang menyedihkan. Kita melihat sebuah bangsa yang memiliki potensi besar untuk menjadi penengah, namun justru terjebak menjadi pemandu sorak yang emosional bagi para penindas di seberang lautan. Masalahnya adalah, ketika kita melihat konflik ini dengan cara hitam putih, kita secara tidak sadar sedang merusak tenun sosial kita sendiri di Indonesia. Kita membawa polarisasi Timur Tengah ke dalam meja makan kita, ke dalam pertemanan kita, dan ke dalam ruang publik kita. Kita mulai mencurigai sesama warga negara hanya karena mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang konflik yang sebenarnya tidak kita pahami secara mendalam.
Kita menjadi sangat reaktif. Jika seseorang mengkritik Israel, dia langsung dituduh anti-agama atau pendukung terorisme. Jika seseorang mengkritik rezim Iran, dia langsung dicap sebagai antek barat atau pengkhianat iman. Ruang untuk dialog yang sehat dan bernuansa telah mati di tangan fanatisme identitas. Kita kehilangan kemampuan untuk mengatakan, saya mengutuk serangan teror, tapi saya juga menentang pendudukan militer yang ilegal. Atau, saya menghargai kedaulatan sebuah negara, tapi saya tidak bisa mendukung rezim yang membantai rakyatnya sendiri. Pernyataan-pernyataan yang bernuansa seperti ini dianggap sebagai kelemahan dalam dunia yang sudah terpolarisasi, padahal itulah satu-satunya jalan menuju kejujuran intelektual. Sebagai skeptis, saya juga melihat bagaimana industri ketakutan bermain di balik layar dukungan ini. Di lingkaran pro-Iran, seringkali digunakan narasi tentang ancaman global terhadap iman untuk membangkitkan militansi. Di lingkaran pro-Israel, narasi tentang pengepungan oleh radikalisme digunakan untuk membenarkan segala bentuk tindakan militer yang brutal. Ketakutan adalah emosi yang paling mudah dimanipulasi. Ketika seseorang merasa takut, bagian otak yang bertanggung jawab untuk logika akan melambat, dan bagian yang bertanggung jawab untuk naluri bertahan hidup, termasuk agresi, akan mengambil alih. Para elit politik dan tokoh agama tahu betul hal ini. Mereka menggunakan isu Timur Tengah sebagai tombor emosi untuk menggerakkan massa sesuai dengan agenda mereka. Kita, rakyat biasa, seringkali hanya menjadi pion emosional yang digerakkan di atas papan catur yang kepentingannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan kita di sini. Kita marah, kita berteriak, kita membenci, sementara mereka yang di atas sana tertawa melihat betapa mudahnya kita diadu domba oleh konflik yang jaraknya sejauh 7 samudra. Mengapa kita tidak bisa melihat bahwa baik rezim di Teheran maupun pemerintahan di Tel Aviv sama-sama menggunakan narasi agama untuk menutupi ambisi kekuasaan mereka yang sangat sekuler? Tidak ada yang suci dalam politik luar negeri. Setiap kebijakan adalah hasil dari kalkulasi untung rugi. Iran tidak membela Palestina hanya karena cinta. Mereka melakukannya untuk memperlemah musuh-musuh regionalnya. Israel tidak mempertahankan wilayahnya hanya karena mandat Tuhan. Mereka melakukannya karena strategi pertahanan dan penguasaan sumber daya air serta tanah. Jika kita terus memberikan dukungan tanpa syarat kepada salah satu pihak hanya karena label agama yang mereka bawa, kita sebenarnya sedang memberikan dukungan kepada Machiavellianisme yang dibungkus dengan kitab suci. Kita sedang menjadi pembela bagi orang-orang yang mungkin saja akan menertawakan kenaifan kita jika mereka melihat betapa emosionalnya kita di sini membela mereka, sementara mereka sendiri sedang asyik bertransaksi di bawah meja dengan musuh-musuh yang katanya paling mereka benci. Dunia ini sejatinya tidak peduli pada air mata netizen Indonesia. Para elit di Teheran tidak akan mengubah kebijakan luar negeri mereka hanya karena ada sejuta komentar Save Iran dari Jakarta. Dan pemerintahan di Tel Aviv tidak akan menghentikan perluasan pemukiman hanya karena ada parade bendera bintang Daud di Manado atau Papua. Kita harus menyadari posisi kita. Kita hanyalah penonton di barisan paling belakang yang mencoba ikut campur dalam naskah drama yang tidak kita tulis. Namun yang menyedihkan adalah betapa kerasnya kita berteriak, seolah-olah keselamatan jiwa kita tergantung pada kemenangan salah satu pihak. Kita terjebak dalam proxy fanaticism, menjadi martir digital bagi konflik yang bukan milik kita. Kita menghabiskan energi untuk membenci sesama anak bangsa di media sosial, menciptakan sekat-sekat baru di tanah air sendiri, hanya demi membela rezim-rezim yang bahkan mungkin tidak tahu di mana letak geografis Indonesia di peta dunia. Sebagai seorang skeptis, saya melihat pola ini sebagai kegagalan pendidikan nalar yang kronis. Kita lebih suka menelan mitos daripada mencari fakta. Kita lebih nyaman dengan dogma yang meninabobokan daripada kebenaran yang menyengat. Kita melihat Iran sebagai pahlawan Islam, tanpa mau melihat ribuan mayat rakyatnya sendiri yang dikubur tanpa nama karena berani melawan kediktatoran ulama. Kita melihat Israel sebagai bangsa pilihan, tanpa mau melihat sistem apartheid yang membuat anak-anak Palestina tumbuh dalam penjara terbuka tanpa masa depan. Kita menutup mata terhadap kejahatan pihak yang kita dukung karena kita takut jika kita mengakuinya, maka identitas kita akan runtuh.
Kita takut menjadi abu-abu karena di dunia yang sudah terpolarisasi ini, menjadi abu-abu dianggap sebagai pengkhianatan. Padahal, menjadi abu-abu adalah satu-satunya cara untuk tetap menjadi manusia yang jujur. Kenapa kita tidak bisa memulai dengan premis yang sederhana, bahwa semua manusia, apapun agama dan bangsanya, berhak untuk hidup tanpa takut akan bom, peluru, atau represi pemerintah? Mengapa empati kita harus memiliki filter agama? Jika kita hanya menangis untuk anak-anak di Gaza, tapi tertawa atau diam saat anak-anak di Israel terkena roket, atau jika kita membela hak warga Israel untuk aman, tapi membenarkan penghancuran rumah-rumah warga Palestina, maka kita sebenarnya tidak sedang membela kemanusiaan. Kita sedang membela supremasi kelompok. Kita sedang memupuk benih-benih fasisme kecil di dalam hati kita sendiri. Dunia tidak akan menjadi lebih baik dengan lebih banyak orang yang memihak secara buta. Dunia hanya akan menjadi lebih baik jika lebih banyak orang yang berani berkata tidak pada segala bentuk penindasan, tidak peduli siapa pelakunya dan apa latar belakang korbannya. Akhir kata, mari kita berhenti menjadi pion dalam perang informasi yang hanya bertujuan untuk memecah belah. Timur Tengah adalah wilayah yang sangat kompleks dengan luka sejarah yang sangat dalam yang tidak akan selesai hanya dengan narasi hitam putih dari kejauhan. Berhentilah memuja rezim otoriter hanya karena mereka memakai simbol yang sama dengan Anda, dan berhentilah meninggikan negara yang melakukan penjajahan hanya karena Anda merasa memiliki keterikatan teologis dengannya. Geopolitik adalah panggung kepentingan, bukan panggung kesucian. Jika kita ingin Indonesia menjadi bangsa yang besar, kita harus belajar melihat dunia dengan mata yang jernih, bukan dengan mata yang sudah tertutup oleh kain dogma dan kebencian. Terima kasih telah menyimak pembedahan yang mungkin cukup pahit ini. Jika Anda merasa konten ini memberikan perspektif baru, atau bahkan jika Anda sangat tidak setuju dan ingin berargumen secara sehat, silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita biasakan berdiskusi dengan data dan nalar, bukan dengan makian atau kutukan. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda merasa narasi kritis seperti ini perlu lebih banyak didengar di tengah kebisingan fanatisme. Saya dari Silent Majority mengajak Anda untuk kembali menggunakan akal sehat di atas segalanya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.